Sahabat Katoliku dimanapun berada, saya mengajak kita untuk menyimak sebuah video singkat. Video ini bercerita tentang pernyataan Pendeta Yonatan Purnomo tentang gereja mula-mula. Kita simak pernyataan yang sangat baik ini terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan beberapa komentar atas video ini. Kesalahannya sedikit, itu masih bisa ditambal, Pak. Bapak punya ban, kalau cuma lubangnya kecil, ditambal saja, selesai. Betul nggak, Pak? Nah, kalau LA itu salahnya cuma 1-2, itu kan tinggal dikoreksi saja, Pak. Lah kalau salahnya itu 85%, Bapak mau ngapain? 6.577 itu dalam perjanjian baru itu. Ya mau nggak mau Pak, kembali ke teks yang kanon. Dan saya kan sudah bikin itu kajiannya. Ya. Itu Bapak tahu enggak? Itu kalau saya bandingkan antara Vulgata dengan punyanya UBS yang dipakai sama LAI, itu banyak yang nggak sama itu Pak, ribuan itu. Iya, ribuan. Aku juga sudah saya kan ngecek itu, Pak. Saya ini kan bukan Katolik, Pak ya. Saya bukan Katolik ya, tapi saya ini kan mengakui gereja Katolik itu gereja mula-mula, Pak. Gereja yang dibangun oleh para rasul, betul kan? Lah kalau gereja para rasul aja kita tidak terima, bagaimana mungkin saya terima gereja yang dibangun sama orang yang nggak kenal 1.600 tahun kemudian, Pak? Nggak jelas rantainya. Karena di dalam Efesus 2 ayat yang ke-20, gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan batu penjurunya adalah Yesus. Lah, kalau gereja yang dibangun para rasul aja itu kita tidak akuin, Pak. Bagaimana saya bisa percaya gereja yang dibangun oleh Bapak reformator yang tidak jelas rantai kerasulannya dari mana, betul enggak? Iya, betul. Memang kami pemikirannya. Sahabatku Katolik, kita telah menyimak video singkat tadi. Maka saya mau mengatakan demikian. Seseorang kalau mau mengatakan sesuatu dengan baik dan benar, itu tentunya didasari oleh dua hal pokok. Yang pertama, orang tersebut mengerti akan sesuatu hal, dan yang kedua, memang orang tersebut ingin jujur tentang sesuatu hal. Dan kedua hal ini kita temukan dalam diri Pendeta Yonatan Purnomo. Maka beliau mengatakan tentang hal ini kepada kita dengan baik dan jelas. Pertama kita lihat, beliau mengerti. Tentunya di sini Pendeta Yonatan Purnomo tidak mungkin asal bicara. Apalagi beliau adalah seorang pendeta, seorang public figure. Beliau tentu mengatakan sesuatu dengan benar berdasarkan pengertian atau pemahaman atau hal yang sesungguhnya sudah dipelajarinya. Beliau memahami dengan baik bagaimana sejarah gereja ini. Maka beliau mengatakan hal ini pun dengan baik dan benar kepada kita. Hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kalau mengerti tentang sesuatu hal dengan baik dan benar, maka ketika orang tersebut ditanyai tentang sesuatu hal yang dia pahami atau dia mengerti itu, maka orang itu pasti akan menjawabnya dengan baik dan benar. Tetapi seandainya orang tersebut itu sok mengerti, sok paham. Karena dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, banyak sekali orang yang sok mengerti dan sok paham. Maka ketika orang yang sok mengerti dan sok paham ini ketika ditanyai tentang sesuatu, dia tidak mengerti tentang hal itu, tetapi dia bisa memberikan jawaban. Dan tentu jawaban yang diberikan itu tidak akan memuaskan hati orang yang bertanya tersebut. Dan ini sekali lagi, ini adalah kenyataan fenomena yang kita temukan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Maka seandainya orang tersebut mengerti dengan baik tentang sesuatu hal,
orang tersebut akan memberikan jawaban, memberikan keterangan secara mendetail mungkin tentang apa yang ditanyakan. Di sini, Pendeta Yonatan memahami bagaimana sejarah gereja itu, mengerti dengan baik tentang sejarah itu, maka beliau pun memberikan jawaban yang baik dan benar kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memang di dalam diri Pendeta Yonatan Purnomo, beliau sendiri ingin mau berkata dengan jujur tentang sesuatu hal, terutama di sini menyangkut sejarah gereja. Karena memang beliau ingin berkata jujur, beliau tidak ingin menutupi sesuatu hal sehingga tetap menimbulkan sebuah kerancuan. Beliau ingin jujur tentang sejarah gereja itu. Maka beliau mengatakan, ya gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik, bukan gereja-gereja yang lain. Padahal kita tahu di sini bahwa beliau adalah seorang pendeta dan dia berkata jujur tentang gereja Katolik. Seharusnya di sini beliau itu membela gerejanya. Tetapi di sini karena memang beliau ingin jujur dengan sejarah, beliau ingin jujur dengan fakta yang ada, maka memang beliau berkata dengan jujur. Beliau tidak mau mengarang-arang sesuatu hal yang sekali lagi akan menimbulkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Beliau tidak ingin mengarang-arang sesuatu. Beliau juga tidak ingin menutup-nutupi sesuatu. Walaupun dia seorang pendeta, dia seharusnya sekali lagi ingin membela gerejanya, seharusnya demikian. Tetapi di sini karena beliau tidak ingin menutup-nutupi sesuatu, beliau paham, tahu tentang sejarah itu, maka beliau berkata dengan jujur bahwa yang namanya gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik dan bukan gereja-gereja yang lain.